proses hipnotis ini kita harus mengetahui, kita harus mencari orang yang mudah dulu ya, apalagi kita sebagai seorang penghipnotis pemula ya, kita harus mencari orang yang mudah sekali untuk dihipnotis dengan cara melakukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Surya Magic. Channel Surya Magic, tempatnya para badut pemula, para pesulap pemula, dan para hipnotiser pemula. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali untuk sahabat-sahabat ketahui dan pelajari, khususnya buat para hipnotiser pemula. Nah, kali ini gua bakal bahas tentang rumus dasar hipnotis atau struktur dasar hipnotis. Nah, jadi hipnotis itu ada tahap-tahapan yang harus kita lakukan atau ada rumus-rumus yang harus kita lakukan di dalam menghipnotis seorang klien atau subjek ya, atau suyet. Nah, apa saja rumus dasar hipnotis atau struktur dasar hipnosis itu? Nah, sebelum saya membahas ke bahasan yang utama, pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang telah mensubscribe channel saya, yang telah mendukung channel saya, dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang buat sahabat-sahabatku semua yang baru bergabung. Silahkan bergabung, mudah-mudahan channel saya selalu bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua, dan mudah-mudahan video ini menambah wawasan serta keilmuan untuk Anda semua. Baiklah sahabat-sahabatku, langsung saja kita bahas tentang rumus dasar hipnotis. Apa saja sih rumus-rumus dasar hipnotis? Nah, yang pertama, rumus dasar hipnotis ada yang namanya pra-induction. Nah, pra-induction, kemudian selanjutnya setelah melalui tahap pra-induction, kemudian ada yang kedua yaitu induction. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses induction, kita harus melewati proses yang ketiga yaitu depth level test ya, depth level test. Kemudian kita setelah melakukan depth level test, ada yang selanjutnya yang keempat yaitu suggestion ya, suggestion. Kemudian selanjutnya yaitu ada termination ya, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu post hypnotic. Baiklah sahabat-sahabatku semua, apa sih pra-induction, induction, depth level test? Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pra-induction ya. Pra-induction adalah merupakan suatu proses untuk menyiapkan suatu situasi dan kondisi yang bersifat kondusif antara si penghipnotis dan si klien ya. Jadi pra-induction adalah suatu proses untuk mempersiapkan suatu situasi dan kondisi yang bersifat kondusif antara si penghipnotis dan si klien. Nah, agar pra-induction ini berjalan dengan baik, seorang hipnotis harus mengetahui aspek-aspek tentang si klien tersebut, misalkan hal yang diminati oleh si klien, terus apa yang nggak diminati oleh si klien, terus pengetahuan apa yang diketahui oleh si klien tentang hipnotis. Nah, misalkan dia mempunyai pengetahuan yang salah, misalkan takut dihipnotis, nah kita harus memberikan edukasi tentang hipnotis itu sendiri. Nah, pra-induction merupakan salah satu yang sangat penting sekali, karena ini bisa menentukan suatu keberhasilan dan kegagalan suatu proses hipnotis ya, karena pra-induction ini sangat penting sekali. Di awal-awal ini kita sangat benar-benar harus bisa
memberikan pre-induction dengan baik terhadap si klien. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya pre-induction ini bisa juga seperti percakapan ringan ya, seperti berkenalan, terus nanya nama, terus nanya alamat. Itu contohnya kayak gini ya, saya contohin langsung aja ya, biar sahabat-sahabat lebih paham. Misalkan ini contoh pre-induction ya, percakapan ringan dengan berkenalan. Halo, selamat siang semuanya, mas-mas, mbak-mbak, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Surya. Boleh perkenalkan diri mas, namanya siapa mas? Oke, kalau mbaknya namanya siapa? Misalkan kalau mereka langsung menjawab ya, misalkan udah menjawab semuanya namanya siapa gitu. Nah, ngomong-ngomong lagi ngapain nih mas? Mbak lagi ngapain di sini gitu kan? Mereka kejawab, oh lagi santai misalkan. Nah, boleh mengganggu waktunya sebentar mas? Mbak boleh mengganggu waktunya sebentar? Jika dia sudah misalkan membolehkan kita. Nah, setelah kita diterima dengan baik oleh si klien, sudah berkenalan, sudah ini itu, misalkan udah enak, udah akrab ya, udah menjalin keakraban dengan si klien. Terus langkah yang selanjutnya yaitu kita mengarahkan mereka untuk melakukan tes sugestivitas atau tes sugesti. Apa sih Mas Surya tes sugesti? Tes sugesti adalah cara untuk mengetahui apakah orang ini mudah dihipnotis atau susah dihipnotis ya, karena manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang susah dihipnotis, terus ada yang mudah dihipnotis, dan ada yang moderat ya. Ada yang susah, ada yang mudah, ada yang moderat, atau ada yang sedang gitu ya. Nah, kita sebagai penghipnotis pemula, kita harus mencari orang yang mudah dulu atau yang gampang dulu untuk dihipnotis dengan cara yaitu melakukan dengan cara tes sugesti ya. Di sini saya akan melakukan satu contoh tes sugesti ya, untuk mengetahui bahwa orang ini mudah dihipnotis atau enggak ya. Misalkan si klien kita suruh tangannya begini, misalkan mas boleh tangannya begini mas, gitu kan. Oke, sekarang tugas mas adalah fokus ke tangan mas ini, atau mbak fokus ke tangan mbak ini. Nah, sekarang terus liatin tangan mbak. Nah, setelah dilihat terus, mbak tahu nggak gitu lem yang paling lengket menurut mbak itu apa gitu? Menurut mas lem yang paling lengket itu apa? Misalkan mereka menjawab lem power blue. Nah, sekarang bayangkan bahwa di jari-jari mas ini dilumuri lem power blue yang sangat lengket sekali. Oke, terus sangat lengket sekali. Lama-kelamaan lemnya itu semakin lengket dan semakin lengket sekali. Saya hitung dari 1 sampai angka 3. Setiap hitungan saya membuat tangan mas ini semakin lengket dan semakin keras sekali. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat membuka tangan mas atau mbaknya kecuali saya. Oke, 1, 2, 3. Semakin lengket dan semakin keras sekali. Nah, jika misalkan si Suyat ini sudah tidak bisa membuka, misalkan ini, coba mas, ada yang bisa dibuka nggak? Ada yang bisa dibuka nggak? Coba. Anehnya setiap kali Anda mau membukanya, tangan mas ini semakin lengket dan semakin keras sekali. Nah, gitu. Misalkan ada yang nggak bisa dibuka, berarti orang itu mudah sekali untuk dihipnotis. Nah, biasanya kayak gitu. Oke, sebenarnya banyak sekali ya cara-cara tes sugestivitas ya. Tadi saya sudah contohkan salah satu tes sugestivitas atau tes sugesti ya, untuk mengetahui bahwa si klien ini susah dihipnotis atau mudah dihipnotis. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas lagi macam-macam tes sugestivitas dan juga induksi dan juga yang lainnya ya. Oke, sahabat-sahabatku semua, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini, yaitu mengenai prainduksi ya. Mudah-mudahan
ada manfaatnya ya. Jangan lupa tetap dukung channel saya, karena kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit ya, agar teman-teman semua paham dan bisa mempraktekkan ilmu hipnotis dimanapun dan kapanpun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.